Cinta tak pernah mengenal usia. Itulah yang dialami Rani, gadis 24 tahun, saat ia jatuh cinta kepada Pak Bagas, pria 52 tahun yang membantunya keluar dari jurang keputusasaan. Kisah nyata ini akan mengguncang hatimu, memperlihatkan bagaimana cinta bisa tumbuh dalam situasi paling tak terduga. Saksikan sampai habis untuk merasakan kekuatan cinta yang melampaui logika, prasangka, dan batas usia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan cerita inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Namaku Rani, usia 24 tahun. Aku berasal dari desa kecil di pinggiran Brebes. Dulu aku pernah percaya bahwa cinta hanya akan datang dari pria sebaya, tampan, dan berpendidikan tinggi. Tapi hidup membawaku ke arah yang tak pernah kubayangkan. Setelah ibu meninggal karena kanker rahim, aku terpaksa putus kuliah. Ayah, aku tak tahu siapa dia. Sejak kecil, aku hanya tahu bahwa ayah adalah rahasia yang ibu tak pernah mau bicarakan. Hidupku hampa, dan masa depanku kabur. Aku pun pergi ke kota, ke Semarang, mencari pekerjaan apa saja demi bertahan. Disinilah takdir mempertemukanku dengan pria yang seharusnya tidak kucintai. Pekerjaan pertamaku di kota adalah asisten rumah tangga freelance lewat rekomendasi teman kos. Aku ditempatkan di rumah Pak Bagas, pria 52 tahun, duda tanpa anak. Seorang pensiunan PNS yang kini membuka jasa pengetikan dan editing skripsi di rumahnya. Awalnya aku takut. Wajahnya tegas, kumisnya lebat, cara bicaranya kaku. Tapi satu hal yang membuatku bertahan. Ia sangat sopan. Tak pernah sekalipun menyentuhku sembarangan. Bahkan ia menyuruhku duduk satu meja saat makan dan mendengarkanku bercerita seperti ayah mendengar anaknya. Hari demi hari, aku melihat sisi lain dari Pak Bagas. Ia suka membaca puisi. Ia pernah menulis cerpen saat muda. Ia pandai bermain gitar klasik. Dan diam-diam, ia suka merekam suaraku saat aku bernyanyi di dapur. Lalu memutarnya di ruang tamu saat aku tak ada. "Aku rindu suara ibuku, Pak," kataku suatu malam saat kami berbincang di beranda. Ia hanya tersenyum, menatap langit. "Aku rindu punya anak perempuan." Hubungan kami semakin dekat, tapi kedekatan itu membuatku resah. Aku mulai merasa nyaman, terlalu nyaman. Aku merasa aman di dekatnya, tapi juga mulai cemburu saat tetangga datang membawa makanan dan bercanda padanya. Perasaan ini salah kan? Aku sering menangis diam-diam di kamar. Bagaimana mungkin aku mencintai pria yang bisa jadi ayahku sendiri? Orang-orang akan mencaci. Ibuku mungkin akan menangis di kuburnya. Namun hati tidak bisa dibohongi. Dan pada suatu malam hujan, saat aku demam dan dia mengusap keningku dengan kain hangat, aku tak kuasa lagi menyimpan semuanya. "Aku takut, Pak. Aku takut mencintai seseorang yang tak boleh kucintai," kataku lirih. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Kalau begitu, biar aku yang takut untukmu, Rani." Desa mulai berbicara. Tetangga datang membawa kata-kata penuh tanya. Teman kos menjauh. Bahkan saudara ibuku yang tinggal di kota melarangku tinggal di rumah Pak Bagas lagi. "Apa kau mau jadi istri orang setua itu? Tak malu dilihat orang?" bentaknya. Aku kembali ke desa, tapi hatiku tertinggal. Seminggu, 2 minggu, tak ada kabar dari Pak Bagas. Hingga satu hari, aku menerima surat. Tulisannya halus dan lembut. "Jika rasa ini tak wajar, biarlah aku simpan dalam diam.
Tapi jika kau masih percaya bahwa cinta tak kenal waktu, datanglah ke rumah. Aku sudah siapkan kamar kecil untuk dua hati yang tak sempurna. Aku pergi diam-diam, naik bus ke Semarang. Tapi rumah itu sepi. Tetangga bilang, Pak Bales masuk rumah sakit. Jantungnya kambuh karena terlalu stres. Aku berlari. Di rumah sakit itu, kulihat tubuh kurusnya terbaring, tapi bibirnya tetap tersenyum. Kamu datang, berarti kamu percaya. Aku menggenggam tangannya. Aku tak peduli lagi pada dunia. Tak peduli lagi pada perbedaan usia, komentar orang, atau norma yang dibuat manusia. Kami menikah 3 bulan kemudian, hanya di hadapan Tunghulu dan beberapa teman sejati. Tak ada pesta, tak ada gaun mahal, hanya dua hati yang akhirnya berani. 4 tahun kemudian, Pak Bagas pergi dalam tidur. Tenang, damai. Hari ini aku melanjutkan usaha editing dan mengetik skripsi yang dulu ia bangun. Di ruang tamu, aku memutar rekaman suara terakhirnya, membacakan puisi untukku. Usiaku mungkin tak muda, tapi cintaku tak pernah tua. Jika aku mati esok pagi, biarlah cintamu hidup mengganti. Namaku Rani, istri dari pria yang dulunya seperti ayahku, tapi justru menjadi cinta sejatiku.